warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Esa, Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Perkasa, yang telah melimpahkan kita nikmat iman, nikmat Islam dan ihsan, sehingga kita masih selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari di dunia ini. Dan itu semua tentunya patut kita syukuri. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad SAW, yang telah membimbing dan menerangi hati nurani kita, yang menjadi cahaya bagi segala perbuatan mulia. Dan insya Allah kita semua adalah umat Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman. Baik, hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat mengenai metode pengajaran dalam Al-Quran yang berkaitan dengan surah Al-Waqiah ayat 68 sampai dengan 69, serta instrumen pendidikan dalam Al-Quran yang berkaitan dengan surah Al-Ghasyiyah ayat 18, 19, dan 20. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih jauh, maka saya akan menjelaskan apa itu metode dan apa itu instrumen. Yang pertama yaitu metode sendiri. Metode pembelajaran adalah cara yang dilakukan dalam mengimplementasikan rencana kegiatan, baik itu yang nyata ataupun praktis, yang tentunya itu dipergunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, maka kita sebagai seorang pendidik, kita harus memilih metode yang efektif untuk diserap peserta didik kita. Karena keefektifan proses pembelajaran itu dinilai dari pemilihan metode yang tepat dalam pembelajaran. Ingat, dalam menyampaikan materi kita harus perhatikan metode yang kita gunakan. Sudah disampaikan tadi. Nah, di dalam metode pembelajaran terbagi menjadi 4 jenis metode dengan beberapa poin di dalamnya. Yang pertama adalah metode transfer pengetahuan, di mana di dalamnya itu terdapat metode ceramah, metode tanya jawab, dan seminar. Yang kedua, kira-kira apa nih metode yang kedua? Jadi, metode yang kedua adalah pengembangan keterampilan, di mana poin di dalamnya terdapat praktikum, simulasi, dan bermain peran. Jenis metode yang ketiga yaitu pembentukan sikap, yang mana di dalamnya terdapat praktikum dan sembang saran. Yang keempat yaitu pemecahan masalah. Metodenya seperti apa? Yaitu diskusi serta tugas mandiri. Nah, jadi pengelompokan metode tadi dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan kelas. Selanjutnya kita akan membahas instrumen secara umum, yang mana yang kita ketahui bahwa instrumen itu merupakan suatu yang dilakukan untuk memenuhi persyaratan akademis, yang mana itu merupakan alat untuk mengukur objek yang harus diukur serta untuk melihat suatu variabel. Ya, jadi dia mengumpulkan data-data untuk variabel tertentu. Oke, instrumen dalam pendidikan itu tentunya dia untuk melihat hasil dari prestasi belajar siswa, hasil dari proses pembelajaran, kemudian hasil dari bagaimana guru itu menyampaikan materi, apakah sudah sesuai atau tepat nih dari yang kita sampaikan, untuk melihat hasil yang sudah dilakukan oleh peserta didik kita tadi dengan menjawab berbagai instrumen yang sudah kita berikan. Oke, jadi instrumen itu terbagi menjadi 2. Dia ada tes dan non-tes. Yang pertama itu tes, kemudian yang kedua itu angket atau kuesioner, yang ketiga itu interview, yang keempat observasi, yang kelima wawancara, yang keenam itu dokumentasi, yang ketujuh skala bertingkat. Oke, jadi apa nih kaitan metode pengajaran dengan instrumen pendidikan? Jadi, metode itu dianggap sebagai cara kita berpikir, sedangkan instrumen itu merupakan alat yang kita gunakan untuk mempermudah dan mensistematiskan pengajaran atau penyampaian materi yang akan kita sampaikan kepada peserta didik kita.
Jadi metode itu adalah cara kita menyampaikannya, cara kita mengolah, cara kita berpikir tadi. Sedangkan instrumen itu adalah alat bantu atau alat ukur tadi. Tentunya ini korelasi, ada hubungan di dalamnya. Karena ketika kita melakukan suatu metode, kita harus mengukur itu. Maka metode yang kita gunakan tentunya pasti berkaitan atau sudah tertera dalam metode pengajaran. Sedangkan instrumen yang kita pakai itu merupakan hasil dari metode yang kita gunakan ini tadi. Apakah sudah tepat metode yang kita gunakan? Maka kita juga akan bisa melihat dari instrumen yang telah kita berikan kepada peserta didik kita. Selanjutnya yaitu surah Al-Waqiah ayat 69. A'antum anzaltumu minal muzni am nahnul munzilun. Yang mana arti dari surah ini adalah kamukah yang menurunkannya atau kamikah yang menurunkannya. Nah, makna dari surah ini tentunya mengajak kita ketika kita bertindak, kita harus berpikir terlebih dahulu. Kita tidak boleh ceroboh, kita tidak boleh gegabah. Serta ayat ini juga memberikan makna bahwa kita harus bersyukur atas segala pemberian. Baik, kesimpulan dari surat Al-Waqiah ayat 68 serta 69 ini yang berkaitan dengan metode pengajaran tentunya adalah kita ini sebagai seorang pendidik, kita tidak boleh monoton pada satu metode saja atau berfokus pada satu metode saja. Kita tidak boleh egois menjadi seorang pendidik karena kita suka metode A misalnya. Jadi kita pengennya metode A aja tanpa kita memperhatikan bahwa itu tidak sesuai dengan keadaan kelas kita, itu tidak sesuai dengan karakter siswa kita. Maka kita harus pandai-pandai menjadi guru ini memilah metode mana yang sekiranya itu mampu membuat peserta didik kita ini dengan mudah menyerap materi yang telah kita berikan atau yang akan kita sampaikan. Jadi catatannya sebagai pendidik tadi kita tidak boleh egois, artinya kita juga harus berpikir tentang keadaan orang lain juga, karena itu juga merupakan tujuan dari pembelajaran kita atau tujuan dari proses belajar mengajar antara peserta didik dan pendidik tadi. Karena output atau hasil yang kita lihat adalah di peserta didik, bukan hanya tentang kenyamanan pada seorang pendidik saja. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas instrumen pendidikan, yang mana surah yang berkaitan dengan instrumen pendidikan dalam Al-Quran ini adalah surah Al-Ghasyiyah ayat 18-20 yang berbunyi wa ila samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat, yang artinya ayat 18 dan langit bagaimana ia ditinggikan, ayat 19 dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, ayat 20 dan bumi bagaimana dia dihamparkan. Ayat 18 ini mengajarkan kita menjadi pribadi yang memiliki sikap kedisiplinan. Ayat ini juga mengajarkan kita tentang ketauhidan. Sedangkan ayat 19 itu memberikan makna atau mengajarkan kita suatu hal bahwasannya kita itu menjadi orang yang berilmu, senantiasa memanfaatkan ilmu kita ini di jalan kebenaran, tentunya agar menginspirasi banyak orang, karena dengan ilmu pengetahuan yang bagaikan mutiara ini mampu memberikan penghidupan yang lebih baik tentunya untuk kita di dunia, serta menorehkan manfaat yang akan mendatangkan kebaikan bagi kita di akhirat. Ayat ini juga mengajarkan kita tentang sikap rendah hati. Sedangkan ayat yang ke-20 ini mengajarkan kita menjadi sosok yang memberikan motivasi ataupun motivator, serta kita juga harus bisa menjadi teladan atau contoh bagi orang lain sesama kita. Artinya kita harus senantiasa saling berbagi tentunya, serta harus menjaga atau menghargai orang lain. Jangan malah kita meninggikan diri kita bagaikan langit, karena sejatinya dalam ayat ini kita hanyalah seperti bumi, artinya dihamparkan, semua manusia itu sama, tidak ada yang paling istimewa di antara kita pada zaman masa ini. Baik, kesimpulan dari surat Al-Ghasyiyah ayat 18, 19 dan 20 ini dengan instrumen pendidikan tadi. Tentunya saat kita memberikan instrumen, kita harus memperhatikan korelasi antara instrumen yang kita buat dengan materi yang akan kita sampaikan. Jangan sampai kita ini melakukan kesalahan atau ketidaknyambungan sebagai seorang
pendidik. Artinya ketika kita menyampaikan materi tentang taharah, ternyata instrumen yang kita buat adalah tentang mandi jenazah. Kan sangat tidak nyambung sekali. Artinya kita harus memperhatikan itu korelasinya, kemudian bagaimana fungsi instrumen tadi digunakan. Itu harus kita perhatikan. Maka dalam membuat instrumen tentunya ada banyak sekali yang harus dicocokkan dengan materi yang kita sampaikan. Kita tidak boleh sembarangan seperti itu. Artinya juga dalam menyampaikan instrumen kepada peserta didik, kita harus menjadi contoh. Kita harus bisa menjadi teladan bagi peserta didik kita. Dan sampai kita membuat instrumen yang sifatnya A sampai Z seperti ini dan seperti ini, tapi sebagai seorang pendidik kita tidak bisa memberikan contoh yang baik. Itu harus diperhatikan juga. Oke, mungkin teman-teman itu saja ya penjelasan dari saya mengenai metode pengajaran dalam Al-Quran yang berkaitan dengan surah Al-Waqiah ayat 68 sampai dengan 69, serta instrumen pendidikan dalam Al-Quran yang berkaitan dengan surat Al-Waqiah ayat 18, 19, dan 20. Saya mohon maaf, saya Yulian Rahmah dengan nomor induk mahasiswa 20420234411 dengan tugas dari mata kuliah Tafsir Tarbawi. Saya program studi pendidikan agama Islam semester 5 tentunya, dan ini merupakan tugas pra ujian akhir semester saya. Semoga kedepannya saya dimudahkan dalam menghadapi semester 6, 7, dan doakan saya bisa lulus tepat waktu ya teman-teman yang sedang menonton video ini. Oke, saya mohon maaf dan pamit undur diri. Apabila terdapat kebenaran dalam penyampaian saya, tentunya Allah dan Rasul terlibat. Apabila terdapat kesalahan, kekurangan, serta khilafan, saya mohon dikoreksi, boleh banget lewat kolom komentar yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe serta bagikan video ini ya teman-teman. Terima kasih saya ucapkan. Akhirul lakum billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.